Shalom sahabat Lentera Angel TV, kita berjumpa lagi masih dalam program Anda Bertanya Teolog Menjawab. Seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya Lentera Angel. Shalom Lentera Angel. Ya shalom Pak Ferdi. Baik Lentera Angel, kembali kita akan menjawab suatu pertanyaan ya yang mungkin ditanyakan oleh sebagian orang. Apakah boleh orang Kristen mengucapkan kata yang diklaim sebagai milik dari agama tertentu? Kira-kira bagaimana hal ini menurut Lentera Angel? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang menurut saya sangat up to date dan sangat penting bagi kita umat Kristen di Indonesia. Karena memang kekristenan di Indonesia ini kan lahirnya itu rata-rata berasal dari Kristen Eropa yang sebenarnya agak jauh dari akar aslinya, yaitu kekristenan Timur Tengah. Ya, saudara, para penonton channel Lentera Angel TV, kita perlu memahami itu bahwa sesungguhnya kekristenan mula-mula itu berakar dari kekristenan Timur Tengah dengan tradisi dan budaya di Timur Tengah. Dan kita tahu bahwa ada ragam bahasa di Timur Tengah, di samping ada bahasa Ibrani, bahasa Aramaik atau Syria, ada juga bahasa Arab. Itu yang paling besar atau yang paling banyak digunakan sekarang ini di Timur Tengah. Nah, gereja mula-mula pun sebenarnya juga banyak menggunakan bahasa-bahasa Arab di samping bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani, juga bahasa Yunani dan bahasa Latin. Ya, itu yang terutama di dalam kekristenan mula-mula, tetapi juga bahasa Arab pun juga dipergunakan. Bahkan dalam penemuan-penemuan arkeologi banyak diketemukan kata Alhamdulillah, Bismillah, itu di dalam manuskrip-manuskrip yang usianya itu sama dengan Alkitab Kodek yang tertua ya di dunia, ya setua dengan Kodek Sinaiticus, itu kodek yang tertua. Di biara itu juga, di biara Santa Katarina itu juga di Mesir, itu juga mereka ternyata ada juga literatur-literatur mereka yang juga berbahasa Arab juga yang seusia dengan itu dan sudah lebih dahulu menggunakan kata Bismillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Ya, menyebut nama Allah itu sudah merupakan kebiasaan umum di dalam kalangan kekristenan maupun Yahudi di Timur Tengah pada waktu itu. Jadi kalau diklaim bahwa bahasa Arab itu hanya bahasanya kaum Islam saja, itu menurut saya sangat sangat mempersempit kasanah kekristenan kita. Karena kita menemukan banyak gereja-gereja di Timur Tengah yang menggunakan bahasa-bahasa Arab. Mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka juga berbahasa Arab, berdoa juga berbahasa Arab, dan ketika mereka berkunjung ke rumah orang lain, mereka juga mengucapkan Assalamualaikum. Ya, sekitar 2 minggu saya pernah ke Mesir yang mereka juga menggunakan yang netral, ya, bukan bahasa agama, bukan bahasa kudus suci khusus untuk bahasa agama saja, tetapi itu udah bahasa pergaulan, ya, bahasa pergaulan biasa. Oleh sebab itu kekristenan kita tidak perlu anti dengan itu. Ya. Nah, seakan-akan itu adalah bahasa khusus umat Muslim saja, karena memang kekristenan di Indonesia pada umumnya yang dari baik Katolik, ya, di Roma, lalu Protestan dari Eropa, Jerman,
lalu juga dari Amerika itu Injili, Pentakosta, Karismatik itu tidak familiar dengan bahasa itu sehingga hal itu dianggap aneh. Padahal pada awal-awal misi sending mula-mula itu juga banyak digunakan itu. Ya, ketika penterjemahan Alkitab yang awal itu baik Ledecker dan kawan-kawan itu mereka udah biasa mengkata hal itu. Assalamualaikum, alhamdulillah, Allah. Bahkan gereja pun pada waktu itu masih disebut dengan masjid karena memang belum ada konsep pengertian gereja itu apa. Ya, masyarakat pasti akan bertanya-tanya gereja itu apa. Ada yang menggunakannya itu seperti apa? Seperti tempat disebut sebagai kayak pesanggerahan atau tempat pendopo yang untuk semacam, kalau kaum di Jawa itu tempat untuk mereka mau mencari ilmu itu datang pada guru-guru, datang kepada resi dan sebagainya, ada pertapaan dan sebagainya, masih menggunakan istilah-istilah itu. Oleh sebab itu saya rasa kita perlu tahu bahasa itu netral. Ya, bahasa itu netral tergantung bagaimana konsep berpikir kita ketika kita mengucapkan itu. Apa kita mengucapkan alhamdulillah itu cara berpikir kita sedang tertuju kepada Tuhannya agama lain, atau kita tahu bahwa itu kita tujukan pada Tuhan kita. Itu yang perlu kita pahami. Karena memang tadi itu sudah dipakai jauh-jauh hari sebelum Islam itu ada. Ya. Dan seringkali membuat kita rasanya tidak nyaman itu karena kebiasaan kita. Oke, contoh ya, sebenarnya istilah dewa. Istilah dewa itu kan sebenarnya sama dengan God, yang netral. Ya, bisa untuk Tuhan yang Tuhan kita, God itu bisa, tapi juga God juga bisa untuk dewa juga. Ya. Ya, tapi kalau dalam konteks kita sekarang, saya kok Tuhan kita sebut dewa, rasanya kok kayak politeisme. Itu kan karena perasaan kita, ya, karena kita tidak familiar dengan budaya-budaya di India, ya, yang mereka biasa menggunakan kata dewa itu sifatnya umum. Nah, bahasa Alkitab kita dewa-dewa itu dianggap semacam politeisme yang berbeda dengan Tuhan dan Allah. Nah, itu hanya kita menganggapnya itu ada risiko nggak pas. Ya. Itu sebenarnya masalah bahasa. Sebab itu kita perlu lebih dewasa lagi, ya, supaya jangan menghakimi gereja-gereja atau orang-orang Kristen yang menggunakan budaya-budaya setempat, bahasa-bahasa setempat, karena itu semua Tuhan pakai untuk memberikan Injil. Kita perlu tahu bahwa pada waktu Pentakosta itu yang hadir di sana juga ada orang Yahudi yang berbahasa Arab di sana. Bahkan kemudian sudah ada gereja di Arab sejak zaman rasul-rasul, sehingga Rasul Paulus ketika habis dimuridkan Ananias, kemudian dia pergi ke Yerusalem, lalu setelah itu dia kembali ke Damsyik, dan akhirnya dia kurang lebih 3 tahun sebelum dia pelayanan, ya, sebelum dipanggil oleh Barnabas ke Antioquia itu dia tinggal 3 tahun di Arab, ya, di tanah Arab, karena ada komunitas Kristen di sana. Mereka berbahasa Arab juga. Demikian yang bisa sampaikan Pak Ferry. Semoga memberkati semua penonton Lentera Injil TV yang mempertanyakan hal-hal ini. Ya, baik, sangat jelas ya, dan saya yakin kita mendapatkan pencerahan lewat penjelasan dari Lentera Injil sehingga membuat kita tidak risih, tidak takut gitu untuk menggunakan bahasa itu, tergantung tadi ketika kita mengucapkan kata itu ditujukan kepada siapa, gitu ya. Jadi itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, baik, terima kasih Lentera Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua.